Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cukup cerah ya. Ini kalau di tempat saya panas dan sebagainya, jadi cukup enak untuk belajar. Kita sama Allah diizinkan untuk bertemu secara virtual untuk belajar bagaimana mengelola suatu organisasi. Terus salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita yang tetap istiqomah dalam memperjuangkan kita bersama. Oke ya, agar jangan belajar tetap dari beliau. Kalau tak lihat dari fotonya anak-anak, dari videonya anak-anak yang ada di rumah, ini kayaknya kurang semangat dari ya. Ya kita lebih semangat. Kita awali dulu lah dengan nyanyi lagu kebangsaan SMA BSS agar kita nanti menjadi lebih mantap lagi. Siap ya? Kita nyanyi himne BSS biar semangatnya lebih membara, biar hari ini kita waktu belajar menjadi lebih maksimal. Sambil duduk boleh Bu Sherly ya? Nggak harus berdiri ya. Yang penting sikap. Boleh. Nanti kalau berdiri kelihatan perutnya aja. Oh, iya. Yang penting apa? Yang penting semangat kita ada gitu ya. Siapa anak ya? Kita nyanyi himne BSS semua, insya Allah sudah hafal. 1, 2, 3. Masih di mute semua. Sebentar, ini belum keluar belum suaranya. Saya coba on-kan voice-nya dulu, suaranya dulu ya. Anak-anak, suaranya masuk enggak ke sana? Enggak ya? Bentar, biar saya bisa memutarkan. Kita mulai ya, ada panduan videonya ini, biar seru. Yuk, kita siap menyanyi Mars himne BSS dulu. Universitas Brawijaya, kami berkarya wujudkan kita Brawijaya satu tercinta. BSS kami bangga mendidik insan selalu berbakti untuk negeri Brawijaya semakin berseri. Berjiwa satria berbudi serta beretika jaya unggul BSS kita. Luar biasa, terima kasih kalian anak yang sudah ikut nyanyi dari himne BSS ini. Cita-citanya sangat mulia, isinya sangat mendalam, dan itu juga menjadi salah satu tugas atau tanggung jawab bagi kita yang sekarang ada di pengurus OSIS ini. Gitu ya. Baik anak-anak, hari ini secara singkat saya akan menyampaikan sedikit hal berbagi ilmu gitu, sharing sedikit mengenai hal yaitu menjadi become a leader, berusaha menjadi seorang pemimpin. Nah,
materinya sangat menarik, nanti anak-anak bisa mempelajari dengan maksimal, terus bisa kita terapkan di dalam kepengurusan OSIS tahun ini. Nah, ada aturannya anak-anak untuk kegiatan hari ini, biar kita serius gitu ya. Aturannya apa? Yang pertama, semuanya tidak boleh melamun gitu ya. Kita harus tetap semangat, terfokus walaupun secara online. Pikiran kita harus fokus, nggak boleh memikirkan yang lain, masuk pas LDK memikirkan liburan. Aja ya, hari ini kita fokus semuanya memikirkan untuk LDK. Yang ketiga, kita serius, tapi suasananya santai. Terus selanjutnya, ini harus antusias. Kalau saya minta melakukan sesuatu, anak-anak harus mau. Kalau saya minta gini, anak-anak harus mau. Gitu ya. Dan yang terakhir yang penting adalah tetap senyum. Karena kita lakukan secara online, tetap harus dalam kondisi yang menyenangkan. Itu anak-anak ya. Rule-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5-5-nya harus kita terapkan hari ini. Langsung untuk materinya kita masuk sekarang. Yang pertama kali anak-anak, saya pribadi dan Bapak Ibu guru dari sekolah tentunya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang secara resmi telah menjadi pengurus OSIS dan MPK masa bakti 2021-2022. Kalian adalah anak-anak yang terpilih, kalian adalah anak yang luar biasa karena bisa menyisihkan dari sekian banyak teman yang ada di sekolah untuk menjadi pengurus OSIS dan MPK tahun ini. Harapannya, seperti yang disebutkan oleh Pak Hadi tadi, bahwa kalian nanti adalah menjadi model, menjadi contoh bagi teman-teman yang ada di sekolah secara keseluruhan. Itu ya, yang pertama. Nah, untuk yang kedua, anak-anak, ini penting sekali. Kita harus tahu ya, Bapak Ibu guru harus tahu, bahkan teman-teman kita harus tahu, sebenarnya apa sih alasan anak-anak itu masuk menjadi pengurus OSIS maupun jadi pengurus MPK. Di sini ada ketua OSIS-nya? Tidak ada. Sekretaris atau bendaharanya ada? Nggak ada. Koordinator bidang 1 ada? Loh, kok nggak ada langsung Pak Hadi? Terus siapa nih? Koordinator bidang kedua ada nggak? Nggak ada juga. Ya wes, kalau nggak ada wes siapapun boleh wes. Tak tanya satu. Mbak Dewi Robiatu kan di sini bertindak sebagai MPK ya Mbak ya? Kenapa sih Mbak? Sampean kok berminat jadi anggota MPK Mbak? Ingin nambah pengalaman gitu, Mister. Sama biar kenal organisasi itu kayak gimana. Luar biasa Mbak Dewi Robiatu. Sebelumnya sudah pernah ikut organisasi semacam OSIS atau MPK di SMP Mbak? Belum pernah, Mister. Belum pernah. Berarti ini pengalaman pertama ya? Iya, Mister. Subhanallah, pengalaman pertama itu luar biasa Mbak, ditunggu-tunggu, bulan semangat dan sebagainya gitu ya. Semoga nanti pengalaman pertama memberikan kesan yang terbaik bagi sampean Mbak Dewi Robiatu. Selamat ya Mbak ya, sudah gabung di MPK SMA BSS. Yang kedua, tak pilih yang OSIS, apa ya sih OSIS? Bentar, tak lihat datanya dulu. Di sini ada Mas Maulana Iqbal. Apa Mas alasannya sampean masuk di OSIS Mas, pengurus OSIS Mas? Kalau dulu pas wawancara alasan masuk OSIS itu ya sama kayak yang lain, nambah pengalaman sama belajar ngatur waktu, Mister. Soalnya kan SMA ini kan ya jelas banyak kegiatan apalagi online. Jadi kayak belajar memprioritaskan yang mana yang lebih penting. Luar biasa Mas Maulana Iqbal. Sudah ada pengalaman di OSIS atau organisasi lain sebelumnya? Sudah, Mister. Sudah. OSIS dulu di SMP-nya. Iya. Oh, alhamdulillah. Bari kalau sudah pernah punya pengalaman OSIS, nanti tinggal mengembangkan gitu ya. Ada yang punya alasan lain selain menambah pengalaman atau mengembangkan yang sudah dimiliki? Ada? Mister, itu loh, Mbak Aurelia Ayu itu kan masuk MPK. Biar saya pengen ketemu sering apa ya,
biar saya bisa ketemu dia sering-sering, sering koordinasi dan sebagainya, saya tak ikut-ikutan deh ikut MPK. Ada nggak yang punya alasan begitu? Kalau suaranya seret. Atau begini, sama ayah saya disuruh Mister jadi pengurus OSIS. Ada nggak yang semacam itu? Nggak ada. Ada yang disuruh oleh guru saya, Mister, waktu SMP katanya saya itu bakat di organisasi. Makanya kalau SMA saya dipeseni, nanti harus ikut OSIS. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada juga. Nah, itu anak-anak berbagai alasan yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk bergabung di OSIS dan MPK. Setiap anak punya alasan, setiap anak punya motivasi tersendiri, dan inilah yang harus disamakan agar nanti bisa jalan maksimal di kepengurusan OSIS tahun ini. Begitu ya? Oke. Selanjutnya, nah OSIS itu sebenarnya apa, Rek? Tadi disebutkan kan organisasi gitu ya. Apakah organisasi itu semacam ini? Apa sih ini gambar apa sih? Gambar geng motor. OSIS itu kan nama awalnya, huruf awalnya O, dari organisasi. Apakah yang dimaksud organisasi itu seperti ini, Rek? Kayak kumpulan geng motor begitu? Atau yang semacam ini? Atau yang semacam ini? Atau yang semacam ini? Terus organisasi itu yang seperti apa? Ada yang berpendapat organisasi itu sebenarnya apa sih? Itu ini masih pemanasan soalnya. Ada yang mau sharing pengalaman yang didapat organisasi itu apa? Ayo, Rek, tadi kan harus antusias, harus mau jawab rules-nya. Ayo, organisasi itu apa? Leka tak tunjuk lo yo. Mbak Hanasima, organisasi itu apa, Mbak Hanasima? Mbak Hanasima? Sebentar, Mister. Oh iya, ya. Yang saya ketahui organisasi itu apa, Mbak? Putus kah? Suatu perkumpulan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu. Kalau begitu ya ini boleh nggak disebut sebagai organisasi, Mbak? Gambar yang pertama itu. Jadi kan sekelompok orang juga gitu ya. Boleh nggak itu disebut sebagai organisasi? Ini juga punya tujuan. Ini juga sekelompok, ini juga punya tujuan. Ini juga berkelompok, juga punya tujuan. Apalagi yang ini gitu ya. Mas Nathan, itu senengannya kayak gini kan, main game online. Apa ini boleh disebut organisasi kalau begitu? Ayo, selain Mbak Anasima, saya berpendapat boleh nggak, Rek, yang semacam ini disebut sebagai organisasi? Kayaknya enggak deh, Mister. Soalnya kalau organisasi itu kerjasamanya terstruktur gitu. Terstruktur, terus apalagi, Mbak? Kata kuncinya sudah muncul ini. Terstruktur, terus? Terpimpin, terkendali, Terkendali, terus? terus juga terencana. Terencana. Terus ada lagi apa yang masih kata kunci satu lagi yang belum muncul? Memiliki tujuan yang baik. Memiliki apa? Maaf, kata gabung suaranya. Memiliki? Tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Visi misi yang baik. Itulah yang disebut sebagai suatu organisasi. Walaupun ngumpul-ngumpul kayak begini, walaupun bekerja sama seperti ini belum boleh disebut sebagai organisasi. Karena visi misinya atau tujuannya itu belum jelas. Gitu, Rek, ya. Jadi yang paling terpenting adalah kumpulan orang itu memiliki apa? Memiliki tujuan yang jelas. Dan tujuannya itu adalah tujuan yang bersama. Nah, kemudian di dalam suatu organisasi, karena terdiri dari beberapa orang, itu nanti setiap orang akan memiliki peran tersendiri, anak-anak. Peran masing-masing. Misalkan begini ya, organisasi itu ya, ada yang bertindak sebagai ketua. Begitu. Ada juga yang bertindak sebagai
wakil ketua mungkin kalau ditambahkan. Kalau organisasinya besar, kalau sederhana ya begini aja cukup. Ada yang bertindak sebagai sekretaris yang nulis-nulis kegiatan, agenda kegiatan gitu ya. Besok kita mau ngapain, hasilnya kayak apa, kedepannya mau ngapain, itu dicatat di sini. Lah ini yang paling seru, bagian keuangan. Ibu-ibu biasanya ya, yaitu bagian bendahara. Selain itu ada ini lagi anak-anak, ada si bidang, ada anggota, dan sebagainya. Itu adalah struktur dari suatu organisasi. Jadi ada sekelompok, ada yang memimpin, ada juga yang dipimpin demi mencapai tujuan bersama. Itulah yang disebut sebagai organisasi. Lah kemudian agar organisasi ini hasilnya baik, kira-kira apa aja yang diperlukan? Apa aja yang harus dimiliki oleh masing-masing personal agar organisasi itu benar-benar berjalan baik, tujuan bersamanya bisa tercapai? Ternyata ada 3 hal anak-anak yang harus dimiliki oleh masing-masing personal di dalam suatu organisasi. Harus paham terhadap 3 hal itu. Kalau 3 hal ini masing-masing paham, itu akan menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai habit di dalam suatu organisasi. Apa aja yang harus diketahui? Yang pertama adalah masalah visi dan misinya. Setiap personal harus tahu visi misi organisasi yang diikuti. Misalnya OSIS MPK tahun ini, visi misinya apa sih? Gitu. Setiap anggota harus tahu itu, biar nanti organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Setelah visi misinya tahu, biasanya ada tujuannya, karena tujuan itu bisa menentukan program kegiatannya. Ini juga harus tahu setiap personal. Kemudian juga harus tahu AD, ART-nya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Kalau begini itu benar nggak secara ADRT? Kalau begini diperbolehkan nggak dengan ADRT? Itu harus kita tanyakan di dalam bisnis. Setiap orang harus tahu. Yang kedua ada attitude. Attitude itu apa? Attitude adalah sikap. Sikap. Bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana cara memimpin organisasi, bagaimana teknik menjalankan program dan sebagainya, itu ada di sini, di bagian attitude. Ini tercermin anak-anak, kalau sudah berjalan, anak-anak sudah membuat program kerja, menjalankan program kerja, attitude akan kelihatan. Bapak Ibu guru akan mengamati bagaimana dinamika yang ada di organisasi itu, baik MPK-nya maupun OSIS-nya. Dan yang ketiga anak-anak, itu adalah skill. Skill yang dimiliki oleh individu itu akan berdampak besar dalam skill yang dimiliki oleh suatu organisasi. Apa aja yang diperlukan? Bagaimana dia bisa mempengaruhi? Karena organisasi itu biasanya adalah menyampaikan visi misinya. Lah visi misinya itu harus bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Terus di dalam mempengaruhi ini juga dituntut kemampuan public speaking yang luar biasa, anak-anak. Setiap organisasi pasti ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan public speaking yang bagus. Terutama yang ini, yang sangat kelihatan di OSIS itu adalah di bagian POAC-nya ini. Apa POAC? Yaitu planning, di dalam merencanakan suatu kegiatan akan kelihatan lagi nanti. Dalam mengorganisasi kegiatan, kelihatan banget nanti anak-anak. Bagaimana dalam menjalankan kegiatannya, activating-nya juga kelihatan banget. Terus controlling-nya juga akan kelihatan. Jadi skill-nya anak-anak belajar berorganisasi itu ada di sininya. Gitu ya. Apakah planning-nya bisa dijalankan dengan bagus? Terus setelah dijalankan, ada kelemahan atau kelebihan, ada pengawasan apa enggak? Ada evaluasi apa enggak? Itu nanti ada di sini sama. Nah, detail mengenai POAC akan dibahas di yang offline kayaknya begitu ya. Kita tunggu aja, nanti akan ada tindak lanjutnya. Begitu anak-anak. Nah, terus di dalam organisasi kan tadi melibatkan banyak orang. Terus melibatkan orang dari berbagai karakter gitu ya. Latar belakangnya beragam, baik dari segi sukunya, dari segi agamanya, dan sebagainya itu beragam sekali anak-anak. Makanya kalau kita ada di organisasi, itu harus kenal satu sama lain.
Nah, kenal itu tidak hanya cukup namanya, tidak cukup jenis kelaminnya, tidak cukup rumahnya di mana, tapi kita harus paham masing-masing anggota itu sampai di bagian karakternya, sifatnya, kebiasaannya, itu harus kita tahu. Nah, kalau kita organisasinya dalam bentuk offline, itu mudah untuk saling kenal satu dengan lainnya, termasuk bagian di karakternya. Tapi kalau kita di online begini, itu ada tantangan luar biasanya, anak. Coba saya cek sekarang ya. Sudah kenal apa belum ini? Mbak Namira? Halo Mbak Namira? Iya, Mister. Coba ya, Mbak Namira, apakah sudah kenal dengan ketua OSIS-nya tahun ini? Sudah. Namanya siapa Mbak? Kak Rudi Akila. Kak Rudi Akila. Kelas berapa Mbak Mas Rudi Akila itu? Kalau nggak salah 10.5. 11.5. 11.5. Udah tahu Mbak rumahnya di mana? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Dia sudah punya pacar atau belum Mbak? Tahu Mbak? Nggak tahu. Terus, karakternya Mas Rudi Akila itu gimana Mbak? Yang sampean ketahui? Kalau menurut saya orangnya sabar, terus baik, Baik, terus? lembut gitu. Sabar dan baik gitu ya. Alhamdulillah Mbak Namira berarti sudah mengenal sedikit tentang Mas Rudi Akila. Sama di MPK ya Mbak ya? Iya, Mister. Oke. Coba sekarang yang di MPK lagi. Coba tanya. Mbak siapa ya? Mbak Aurelia Ayu. Mbak Aurelia kelas berapa Mbak? 11.6, Mister. 11.6. Oke. Sebentar, yang kelas 11 lagi siapa ya MPK-nya? Sudah kenal sama Mas Nathan Okto, Mbak? Sedikit. Sedikit. Satu divisi nggak dengan Mas Nathan Okto? Kenapa, Mister? Satu divisi nggak di MPK-nya? Bidangnya maksudnya. Satu bidang nggak dengan Mas Nathan Okto? Kayaknya, iya kayaknya. Saya lupa, Satu Mister. bidang lah. Apalagi satu bidang. Kalau satu bidang harus kenal bagus. Menurut sampean, ya apa sih Mbak Mas Nathan Okto itu? Baik, terus kayak bisa diandalkan gitu, Mister. Bisa diandalkan, luar biasa. Jadi ada nilai positif yang didapatkan oleh Mbak Aurelia Ayu. Nah sekarang Mas Nathan sudah kenal sama Mbak Aurelia Ayu? Ya, sebetulnya sih ya cukup kenal dikit saja untuk namanya saja, tapi nggak terlalu kenal dekat gitu, Mister. Oke. Ya. Tahu Mbak Aurelia tadi kelas berapa? 11.6. 11.6. Mantap. Apakah Mbak Aurelia satu divisi dengan sampean, Mas? Kayaknya bisa iya, bisa enggak, bisa saya Oh, lupa. bisa iya, bisa enggak. Oke. Nggak ada. Menurut sampean gimana Mbak Aurelia Ayu itu? Ya, baik, juga bisa diandalkan, kan sesama MPK kan harus saling mengandalkan Luar satu sama lain. biasa. Ya. Mantap. Begitu harapannya. Jadi dalam suatu organisasi itu anak-anak ya, agar kita koordinasinya lebih mudah, terus saat kegiatan jauh lebih gampang, kita harus kenal masing-masing anggota. Ojo sampai panggil, iku loh, itu nggak boleh kayak begitu. Tapi kan bisa mungkin kita panggil namanya. Panggil Mas, panggil Mbak, panggil Kak, panggil adik, itu lebih keren kalau di organisasi. Apalagi kalau kita sampai paham karakteristiknya. Oh itu loh, Mas Nathan itu loh, arek sabar gitu. Mbak Nasime itu loh nesuan. Nah, kita harus tahu kayak begitu, Rek ya. Jadi semakin tahu karakternya, itu menjalankan organisasi akan semakin mudah. Oke, gitu ya. Seandainya ini banyak anggotanya, seluruh anggotanya ada, seru ini tadi. Tak buat tanya jawab yang lama. Karena nggak semua ya sekilas saja, gitu ya. Nah, mengapa kok kita harus tahu, Rek, masing-masing anggota kelompok, masing-masing karakternya? Karena begini, di organisasi itu ada orang yang cenderung pendiam. Dia itu nggak mau ngomong. Lek nggak ditutup, dia nggak ngomong. Ada nggak yang kayak begitu di organisasi itu?
Tapi kebiasaannya anak-anak yang pendiam, yang nggak mau ngomong ini, kalau ditanya memberikan jawaban akan memberikan jawaban yang tidak terduga. Ide-idenya cemerlang, ide-idenya bagus, yang tidak terpikirkan oleh anggota yang lainnya. Biasanya begitu, anak-anak yang pendiam. Terus ada juga yang begini, omong tak gitu. Ada nggak organisasi kayak begitu, Rek? Mbok penting, mbok enggak, itu tetap ngomong aja. Disuruh diem, ya ngomong aja. Ada nggak yang kayak begitu? Nah, kalau ada anggota yang kayak begini, ada yang pendiam, ada yang suka omong. Yang suka omong itu biasanya kalau ditanyain ide, dia bingung, gelagapan gitu lah ditanya iya. Terus kita apakan? Kita jadikan apa mereka di organisasi? Biar apa? Biar nanti bisa jalan maksimal organisasinya. Nah, orang-orang yang pendiam itu biasanya yang paling cocok adalah dijadikan konseptor kegiatannya. Biasanya mereka berpikir sistematis, mulai dari perencanaan awal hingga bagian akhir. Bahkan sampai yang detail-detail itu akan mereka pikirkan anak-anak. Itu adalah anak-anak yang tipe seperti ini. Teman-teman yang tipe seperti ini. Namun bagaimana kalau orang suka omong, enaknya dijadikan apa, Rek? Ketua MPK-nya ada nggak di sini? Nggak ada. Ya, Mister. Kenapa? Saya, Mister. Oke. Kira-kira dijadikan apa, Mbak Yasmin? Ono arek suka omong kayak begini di organisasi itu yang paling mudah. Kayak MC gitu nggak, Mister? MC, bagus. Terus apa lagi selain MC, Mbak Yasmin? Terus ketua koordinator juga bisa. Bisa juga. Terus apa lagi kira-kira selain itu? Banyak potensinya lain sebenarnya itu. Salah satunya di sini. Kalau kita mau berkegiatan, jadikan dia humasnya. Bagian sponsorship-nya. Biar mereka itu bekerjanya maksimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Begitu ya. Terus ada lagi yang begini, Rek. Apa ini? Gambar orang yang mewakili apa ini? Time management mungkin. Time management. Dia itu Mas, pekerja keras dia itu. Semuanya bisa. Pekerjaan satu bisa. Satunya lagi bisa. Satunya lagi bisa. Dia biasanya nggak banyak omong gitu. Tapi semuanya tuntas. Ada yang karakternya kayak begitu. Biasanya yang kayak gini itu cowok biasanya. Cowok, Mas Nathan kayaknya begini nanti ya. Nggak banyak omong, tapi kalau dikasih amanah, selesai tugasnya. Dan hasilnya maksimal. Tapi ada juga yang begini, Rek. Yang dilingkari nih loh. Apa itu? Seru ya? Yang lain disuruh dorong mobil, tapi yang satu dorongnya dari atas. Nah, orang yang semacam ini disebut sebagai orang yang sok sibuk, Rek. Nggak tahu apa sih yang harus saya kerjakan. Itu sok sibuk orangnya begitu. Dia bekerja kayak ketok sibuk gitu, tapi padahal nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya yang dilakukan. Nah, itu orang-orang tipe begini. Nah, kalau orang-orang yang sibuk begini, yang bisa membagi waktunya, pekerja keras kayak begini, itu yang paling enak jadikan dia tenaga teknis anak-anak. Dan teknis itu maksudnya apa? Kalau pas kita ada kegiatan pentas seni mungkin, jadikan mereka ini di bagian perlengkapannya. Akan maksimal hasilnya. Nah, kalau kayak begini, enaknya dijadikan apa? Sing orang sok sibuk ini. Jadi kenapa Mbak Monika sing paling enak? Dokumentasi mungkin, Mister. Dokumentasi. Sok sibuk tapi nanti fotonya jelek kabeh ngeblur kabeh gitu ya. Boleh dijadikan dokumentasi. Menurut saya dijadikan sate yang paling enak ya. Gak usah dipakai dulu sementara waktu. Tapi nanti ya bolehlah dicoba dijadikan di bagian dokumentasi. Boleh. Terus ada lagi yang begini di organisasi itu. Kalau diamanai untuk menjadi koordinator, mungkin ketua pelaksana, mungkin koordinator si perlengkapan, koordinator si acara atau apa, sifatnya cenderung diktator gitu. Memaksakan kehendaknya dia. Lek gak gini, aku gak mau. Harus begini. Ada nggak yang nggak begitu di organisasi? Ada itu. Bahkan di kelas saja ada itu. Mungkin ketua kelasnya,
mungkin sekretarisnya, mungkin bendaranya, itu ada yang memiliki sikap diktator semacam ini. Terus ada juga yang begini, sok ngatur gitu ya. Ada nggak sih sok ngatur? Rek, kowe gini ya rek, kowe gini ya rek, tapi dia sendiri diem. Ada nggak yang kayak begitu? Ini ada yang kayak begini. Lah, kalau menjumpai temanmu nanti di OSIS atau MPK, bagi sikap diktator, enaknya dijadikan apa, rek? Ayo, harus berpikir ini, dijadikan apa enaknya? Anak-anak yang memiliki sikap diktator itu. Sikap diktator itu diperlukan apa enggak sih, Rek? Sebenarnya diperlukan dalam kondisi-kondisi kritis, kondisi tertentu, diktator itu diperlukan agar tujuan atau maksud kegiatan itu tetap tercapai. Kalau nggak ada yang memiliki sikap tegas dan sebagainya ini, nanti malah gak karu-karuan organisasinya. Nah, yang diperlukan dari orang yang bersikap diktator adalah ketegasannya. Jadi yang kayak gini itu boleh dikasih kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana suatu kegiatan. Tetapi kalau ketuanya sikapnya diktator, nanti wakilnya ojo diktator juga. Pilihlah wakilnya itu yang benar-benar memiliki sikap yang lemah lembut agar bisa mengimbangi sikap diktator dari ketua pelaksananya. Itu penting, kayak begitu. Lah, kalau yang suka sok ngatur ini dijadikan apa, Rek, enaknya? Jadi apa ya? Yang paling enak kalau sok ngatur itu? Jadi apa Mbak Ainara? Yang paling seru Mbak Ainara? Ini mungkin Mister apa kayak pengawasan gitu? Betul sekali. Mereka itu bisa dijadikan sebagai pengawasan, bagian controllingnya, begitu ya. Karena biasanya ide-idenya dari mereka itu ada gitu. Agar apa? Agar agenda yang dilakukan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Diperlukan orang-orang yang bisa ngatur begini. Oke, selanjutnya. Nah, ada nggak di organisasi orang yang semacam ini? Apa, Rek? Karakter yang seperti apa yang semacam ini tuh? Alay, lebay gitu ya. Sing sok apa, Rek? Sok ganteng, sok cantik gitu ya. Itu sing alay dan lebay itu. Misalkan, hai Rek, aku sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan apa lah gitu ya, kayak gitu. Ada juga yang di organisasi. Terus suka apa ya? Suka tebar pesona, TP-TP, itu ada di organisasi itu, Rek. Yang sukanya tampilannya modis, tapi dia gak bantu teman-temannya kerja. Ada yang semacam itu. Tapi ada juga yang begini. Yang paling berbahaya itu di sini. Ayo, kira-kira karakternya kayak apa yang diwakili dengan gambar ini, Rek? Ini adalah mewakili orang-orang yang suka ngeklaim keberhasilan orang lain. Misalnya Mas Andika sebagai si perlengkapan, semuanya kerjanya tuntas dan hasilnya bagus. Kemudian dipuji oleh ketua pelaksananya. Tiba-tiba Mbak Besaluna ngomong, itu tadi kan hasil kerjaku. Nah, begitu. Itu adalah contoh orang-orang yang suka mengeklaim hasil karya orang lain. Itu ada, Rek, di organisasi. Ojo kaget nanti ya. Kalau kalian udah jalan, mungkin 2 atau 3 bulan akan ketahuan masing-masing karakter dari masing-masing personal. Nah, orang-orang yang kayak begini, Rek, enaknya dijadikan apa di organisasi itu? Sing alay, lebay, dan sebagainya. Jadi apa, Mas Alwan? Sing enak, Mas Alwan? Bingung juga, Mister. Bingung ya? Orang yang begini itu, jadikan itu loh, untuk promosi kegiatannya. Mungkin dijadikan konten, di video konten, buat video konten untuk promosi kegiatanmu. Menarik orang-orang kayak begitu. Lah kalau kayak begini, dijadikan apa yang bagus? Yang suka ngeklaim kerja temannya itu. Jadikan apa? Dikik mungkin, Mister. Dikik. Dikik aja ya. Ya wes segitu. Lah itu anak-anak karakter-karakter yang ada di organisasi, baik itu di OSIS atau MPK itu pasti ada. Nanti sampai amati.
Karena di dalam organisasi itu juga kita sambil belajar mengamati kepribadian, kebiasaan orang lain. Itu penting sekali. Nah, terus dengan adanya berbagai karakter yang semacam itu, beragam sekali, kalau kita ditunjuk sebagai leader, ini kan warnanya biru yang lainnya ya, ini yang orange sebagai leader, apa yang harus saya lakukan kalau sebagai leader? Karena anggota saya ada yang alay, anggota saya ada yang pendiam, anggota saya ada yang suka ngeklaim karya orang lain, ada juga yang ngomong tok, ada juga yang kerja tok. Terus saya harus ngapain kalau sebagai leader itu? Nah, kalau sebagai leader, kita harus bisa mengakomodasi dari berbagai karakter itu. Nah, bagaimana mengakomodasinya? Caranya adalah ini anak-anak. Kita bertindaknya jangan sebagai bos, tapi bertindaknya sebagai pemimpin. Misalkan di gambar ini, ayo coba salah satu mendeskripsikan apa sih maksud dari gambar ini, Rek? Apa maksudnya? Ya, cuma merintah-merintah aja gitu nggak sih, Mister? Terus kalau yang ini bagaimana? Yang leadernya? Itu kayak seperti mengajak gitu, Mister. Ngajak ayo. Seperti mengajak, betul. Ngajak siapa, Mas? Ngajak bawahannya. Oh, ngajak bawahannya. Luar biasa. Itu betul, Rek. Dengan adanya keberagaman anggota organisasi yang kita ikuti atau yang kita pimpin, tindakan kita itu jangan mencemirkan sebagai bos. Kita cuma menyuruh, ayo sana, ayo kerjakan ini, kerjakan itu. Jangan. Tapi kalau kita sebagai leader, kita harus, ayo ini kita kerjakan bersama. Kita contohkan dulu. Misalnya pas ada event pentas seni itu yang paling sulit kan mencari apa itu anak-anak? Mencari sponsorship ya. Kalau sebagai pemimpin, misalkan sudah menunjuk anggota lain, disuruh mencari sponsorship kok nggak jalan-jalan gitu. Nah, sebagai pemimpin yang bagus bagaimana? Langkahnya kita pancing. Kita tunjukkan, Rek, datang ngono perusahaan ini kontaknya. Itu pertama. Yang kita bisa lakukan adalah membuka jalan, menunjukkan perusahaan apa yang dituju, dan dikasih kontaknya. Nah, kalau kontaknya belum jalan, sudah dikasih kontak, belum jalan juga. Nah, selanjutnya adalah kita coba nemuin langsung ke personalnya. Nanti saya kontakkan orangnya ya, tapi siapa yang tidak lanjuti, itu adalah orang yang berperilaku sebagai leader. Jadi tidak hanya ngongkon tok, Rek, tapi sudah memberikan pembuka jalan, mengajak bekerja bersama dengan yang lainnya. Begitu ya, insya Allah bisa anak-anak nanti. Yang kedua, ini. Dengan beragamnya anggota organisasi, kita juga harus menghindari ini, anak-anak. Mengintimidasi. Pokoknya harus begini, jangan semacam itu. Tapi berilah kepercayaan ke anggota itu untuk menuangkan idenya, menuangkan kreativitasnya. Misalkan kalau membuat desain gitu ya, membuat e-flyer misalkan, ketua pelaksana sudah punya contoh. Nanti kita buat e-flyer begini ya, tapi nanti anak edukasi boleh mengembangkan lagi. Jadi kita berikan kepercayaan agar e-flyernya itu jauh lebih maksimal lagi. Tidak sebatas apa yang disampaikan oleh ketua pelaksana atau yang lainnya. Selanjutnya anak-anak ini, kalau kita bertindak sebagai leader, apabila menjalankan suatu kegiatan, ternyata ada kegagalan, jangan suka menyalahkan anggotanya. Ini penting sekali. Tetapi bagaimana kalau ada yang gagal gitu? Kita harus mengakui bahwa kegagalan itu adalah tidak hanya kegagalan satu divisi, satu orang saja, tapi adalah kegagalan dari keseluruhan. Misalkan di kepanitiaan, bari kegagalan dari seluruh kepanitiaan di situ. Sehingga ada usaha atau rencana-rencana lainnya untuk memperbaiki kegagalan yang sudah ada. Anak buah itu seneng relek diginikan. Misalkan planningnya gagal, tiba-tiba ada ide baru, ada planning baru, itu membuat semangat dari anak buah itu bisa tumbuh lagi. Gitu ya. Selanjutnya ada ini. Ini yang suka ngeklaim tadi ya.
Kalau ada keberhasilan, namaku sudah muncul di situ enggak? Begitu. Kalau leader itu enggak. Yang disebut pertama bukan dirinya, Rek. Tapi yang disebut pertama adalah anak buahnya. Oh, ini kan tim kita. Ini kan kerja kerasnya sampean semua. Berarti yang disebut dulu bukan dirinya sebagai koordinator, tapi yang disebut dulu adalah anak buahnya yang sudah bekerja mati-matian untuk menyelesaikan tugas atau job yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu, Rek, ya. Jadi jangan mengutamakan dirimu sendiri, tapi utamakanlah teman-teman atau anggota yang sudah membantu menyukseskan suatu kegiatan. Itu namanya baru seorang leader. Lagi, ini terjadi waktu saya di SMA, anak-anak. Di SMA kebetulan saya juga aktif di organisasi ya, mulai dari kelas 1 bahkan sampai kelas 3 tengah itu masih aktif. Ini adalah yang ditekankan oleh pembina OSIS saya waktu itu. Apa maksudnya? Kalau kalian sebagai leader, agar anak buahmu itu senang, usahakan beri contoh terlebih dahulu. Tidak asal memerintah, tapi harus diberikan contoh yang terbaik dulu, gitu ya. Yang praktis dulu waktu dicontohkan oleh pembina OSIS saya adalah waktu itu kita membuat perkemahan. Waktu membuat perkemahan, itu negosiasi tempat untuk acara besar itu kan sulit. Nah, yang dicontohkan oleh pembina saya itu bagaimana kalau alternatifnya seperti ini, begini gitu. Jadi dikasih berbagai alternatif, terus kita putuskan untuk mengambil yang mana. Tidak memaksakan kehendaknya, anak-anak, tapi harus memberikan contoh baik pekerjaannya terlebih dahulu. Itu adalah sosok dari seorang leader. Nah, kemudian ini, karena kita bekerja dengan tim, dengan orang banyak, kita tidak boleh memanfaatkan orang lain. Tapi kita harus memberdayakan maksudnya apa, sih? Memberikan kesempatan orang lain untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Ojo sampai memanfaatkan ya, oh itu loh Mas Nathan, fisiknya kan besar, orangnya kuat, ya wes sing ngangkat meja Mas Nathan aja, jangan kayak begitu, nggak boleh. Tapi kita harus mengajak yang lainnya berusaha untuk memberdayakan, mengoptimalkan bakat dan minat dari masing-masing anggotanya. Terus ini anak-anak, ini tadi sudah ya, kalau ada keberhasilan, jangan sampai diklaim atas nama kita, tapi klaimlah itu sebagai kerja keras dari anggota kelompok. Dahulukan anggota, jangan menyebut kita dulu. Terus, yang penting lagi, apabila ada anggota yang berprestasi atau bekerja yang baik, jangan segan-segan untuk memberikan reward anak-anak, memberikan pujian. Entah, oh kerjamu bagus sekali, oh mantap sekali kerjamu. Itu penting anak-anak, walaupun secara lisan. Karena penghargaan yang kita berikan, itu akan memberikan motivasi yang lebih bagi anak buah untuk bekerja lebih maksimal lagi. Terus jangan sampai mencela ya, kalau ada kegagalan atau apa jangan mencela, tapi selalu dipuji. Misalkan temanmu gagal, melakukan kegiatan, alah ngono tok kok gak iso. Jangan sampai ada kata-kata itu keluar. Tapi bagaimana ada kegagalan? Ya nggak apa-apa, itu gagal. Nggak apa-apa, itu belum maksimal. Ayo kita selesaikan bersama. Ada ide ini. Bagaimana kalau kita coba dengan ide yang baru ini? Mungkin bisa lebih bagus. Begitu anak-anak. Jangan menyalahkan anak buah, itu prinsipnya. Kalau kalian sudah sekali aja menyalahkan anak buah, untuk memberikan rasa kepercayaan diri kita sebagai pemimpin akan sulit untuk diwujudkan. Gitu ya. Berilah banyak pujian ke anak buah, jangan sampai sekali-kali untuk menyalahkan anak buah. Itu penting di dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ini anak-anak, kalau ada suatu keberhasilan, jangan diklaim atas nama dirimu sendiri, tapi itu diklaim sebagai apa? Keberhasilan suatu organisasi. Baiknya organisasi, baiknya suatu kegiatan, itu adalah kesuksesan orang-orang yang terlibat di kegiatan itu, yang terlibat di organisasi itu. Tidak hanya hasil kerja dari seorang pemimpinnya. Itu anak-anak. Bagaimana agar kita bisa menjadi leader yang hebat. Oke, sampai di sini apa ada ditanyakan dulu anak sebelum tak lanjutkan? Karena habis ini ada materi yang lebih lagi. Silakan kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya? Insya Allah paham semua. Karena saya yakin anak-anak di sini tipe-tipenya bukan tipe bos, tapi semua adalah tipe seorang pemimpin atau tipe seorang leader. Semuanya. Nah, terus anak-anak ini penting bagian ini. Kita ibaratkan bahwa suatu organisasi itu adalah suatu sistem mesin anak-anak. Misalkan sistem mesin suatu kendaraan. Apabila semua berjalan dengan baik, kendaraannya akan bisa kerja dengan maksimal. Tapi kalau ada satu bagian mesin yang rusak, otomatis kendaraan itu pun juga tidak akan jalan, tidak akan berfungsi sebagaimana mesinnya. Nah, bagaimana sekarang usaha agar mesin organisasi itu tetap berjalan dengan maksimal? Setidaknya ada 5 hal anak yang harus kita lakukan. Yang pertama ini, visi, misi, dan tujuan itu harus jelas. Ini penting ya, visi misinya. Biasanya setiap kepengurusan organisasi itu memiliki visi tersendiri, memiliki misi tersendiri, punya tujuan tersendiri yang nanti akan dituangkan di dalam suatu program-program kerja. Ini yang pertama. Kalau visi misinya mudah diukur, itu kerja kita akan menjadi lebih enak. Tapi kalau visi misinya itu terlalu daki-daki, terlalu melangit dan dicapai, sulit dijelaskan secara rinci, itu akan menjadi kerjanya juga nggak jelas di organisasinya nanti. Jadi kalau membuat visi misi anak-anak, usahakan yang ringkes, yang sederhana, agar bisa terjemahkan dalam bentuk program-program kerja yang mantap, begitu ya. Yang kedua, pembagian kerja yang jelas. Maksudnya, setiap orang, setiap personal itu memiliki tanggung jawab tersendiri. Tidak boleh ada tumpang tindih pekerjaan anak-anak. Misalkan di organisasi, di situ ada humasnya, ada si acaranya, kemudian ada si perlengkapan dan sebagainya. Kalau tugas membagikan informasi, jangan sampai si acara ikut-ikutan bagikan informasi, tapi usahakan semua informasi itu yang membagikan adalah lewat humasnya, agar maksimal, nggak ada terjadi tumpang tindih. Kalau ada perubahan acara, ada perubahan petugas acara dan sebagainya yang berhak memberikan informasi, jangan si perlengkapan, tapi adalah si acaranya. Lebih baik lagi kalau si acara itu meminta tolong si humas untuk membagikan informasi, biar tetap jalan sebagaimana mestinya. Ini ya Nana ya, pembagian kerjanya harus jelas, jangan sampai tumpang tindih. Anak yang bekerja di sisi 1 OSIS, usahakan maksimal di situ. Nggak usah ikut-ikutan ngurusi yang di sisi lain, kecuali diminta bantuan. Mengapa begitu? Agar yang menjadi tanggung jawab kita itu menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, itu ada satu komando. Ini penting sekali anak-anak ya. Karena satu komando ini akan mencerminkan terjadinya koordinasi yang jelas di dalam suatu organisasi. Mengapa ini penting? Karena di dalam organisasi itu usahakan ada satu suara anak-anak. Jangan sampai informasi yang keluar yang disampaikan oleh A itu berbeda dengan yang disampaikan oleh B. Informasi yang keluar, baik yang diterima oleh sesama teman maupun yang di sekolah lain, siswa di sekolah lain, itu harus sama informasinya. Biar apa? Biar nanti jelas sekali apa yang kita sampaikan. Ini penting ya. Jadi tolong digarisbawahi bahwa di dalam organisasi itu harus ada satu komando. Koordinasinya yang jelas. Jika ada informasi keluar, usahakan informasi itu adalah satu pintu atau satu suara. Nggak ada pendapat A, nggak ada pendapat B. Ini, jika ada sesuatu permasalahan, terus akan mengambil suatu keputusan, usahakan libatkan anggotanya melalui jalan musyawarah. Dengan jalan diskusi. Jika ini kita lakukan, akan meminimalkan dampak efek selanjutnya, apalagi yang dampak yang negatif itu ya. Kalau semua orang ikut terlibat, ini hasil pemikiran banyak orang soal adalah hasil pemikiran yang terbaik. Karena biasanya resikonya atau apa akan tersampaikan di sini pada saat membicarakan atau berdiskusi dengan sesama anggota ini. Dan yang terakhir adalah ini anak-anak, buatlah suatu komitmen yang kuat di antara masing-masing individu itu. Jangan sampai ya,
organisasi itu belum 1 tahun, belum setengah tahun, tapi anggotanya sudah protol, sudah hilang satu persatu. Itu jangan sampai terjadi, karena bagian komitmen ini itu akan menentukan jalan tidaknya suatu organisasi. 5 hal ini penting agar organisasi yang kita ikuti atau yang kalian pimpin itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dalam satu periode yang sudah ditentukan. Nah, komitmen itu apa, Re? Komitmen itu ada 3. Nah, begitu ya. Ini komitmen di awal, jadi di awal membentuk organisasi. Itu kita harus sudah membuat suatu komitmen. Terus, saat organisasi berjalan, itu kita juga harus punya komitmen. Jika organisasi sudah selesai masa baktinya, kita juga ada komitmen anak-anak. Jadi komitmen yang kita buat itu ada 3 ini. Sebelum organisasi terbentuk, atau awal terbentuknya organisasi, itu biasanya yang dibuat adalah fakta integritas. Apa itu fakta integritas? Yaitu janji, kesanggupan, atau apa yang akan saya berikan kepada suatu organisasi yang saya ikuti ini. Itu ya, itu kita tuliskan di sini dalam bentuk fakta integritas. Nah, di dalam fakta integritas itu nanti ada tanda tangannya yang membuat dan biasanya disertai dengan ketua organisasinya. Ini penting anak-anak terkait dengan fakta integritas ini. Terus di bagian tengah, yaitu saat organisasi sudah berjalan, ini setiap individu harus mau dan mampu untuk menjalankan fakta integritas yang sudah dibuat. Kalau dia berjanji untuk saya akan loyal, tidak akan pernah keluar dari organisasi, berarti di sini harus ada di situ. Nggak boleh keluar dari organisasi di tengah jalan. Dia harus bisa menyelesaikan masa kepengurusan itu. Itu adalah pentingnya fakta integritas di awal sebagai controlling di tengahnya situ. Kemudian anak-anak, kalau ini sudah selesai organisasinya dalam satu periode, yang ketiga itu adalah kita siap mengabdikan apa yang sudah kita dapatkan di organisasi itu. Ilmunya misalkan, bagi yang sudah kelas 11, naik kelas 12, nanti jika ada adik tingkatnya di OSIS masih membutuhkan bantuan, harus siap untuk membantu. Jika adik tingkatnya masih memerlukan bimbingan, harus siap membimbing. Itu adalah setelah kita ada di organisasi. Komitmennya itu begitu, anak-anak. Komitmen di awal, komitmen di tengah, dan komitmen di akhir setelah masa periode itu berjalan. Gitu ya. Nah, bagaimana fakta integritas? Contohnya begini, anak. Ini saya buat singkat sederhana ya. Ini contoh yang sudah saya buat di SMA dulu. Poinnya sedikit sekali, saya tambah dengan yang di SMA BSS. Kalau di sekolah saya dulu ada pengalaman gini, anak-anak. Saat membuat fakta integritas, itu ada satu poin yang penting. Apa itu? Dilarang pacaran dengan sesama pengurus OSIS. Gitu. Itu benar-benar dikatakan oleh pembinanya. Mengapa begitu? Karena kalau di dalam satu organisasi sudah ada yang pacaran-pacaran dan sebagainya, itu dampaknya luar biasa ke organisasi. Kalau dia masih jalan, pacaran, efeknya nggak begitu besar. Tapi kalau sudah putus, itu efeknya besar sekali ke organisasi. Bahkan nggak jalan organisasinya. Karena apa? Ada rasa saling, habis putus ada bermusuhan, ada rasa nggak enak dan nggak enak. Itu akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Jadi dilarang keras untuk pacaran di dalam satu organisasi yang sama. Itu di sekolah saya. Begitu. Terus, mungkin ini contoh di SS. Setiap anak, setiap pengurus OSIS, setiap pengurus MPK adalah mendahulukan kepentingan OSIS atau MPK di atas kepentingan pribadi. Ini penting yang pertama. Hari ini ada rapat OSIS. Tapi kok berbenturan dengan les saya. Nah, terus bagaimana saya sebagai pengurus OSIS? Kalau kita sudah membuat fakta integritas, isinya di dalamnya adalah mendahulukan kepentingan OSIS,
berarti kita harus ikut rapat OSIS dan menunda untuk ikut les anak-anak. Ini penting, karena sebagai bentuk apa? Janji kita di dalam organisasi itu. Karena apa sih di sini sebenarnya isinya? Isinya adalah apa sih yang kita berikan ke organisasi itu sebenarnya? Apa sih yang kita berikan ke OSIS itu? Apa sih yang kita berikan ke SMA BSS itu? Itu isinya ada di fakta integritas ini. Terus yang kedua ini, sanggup menjadi pengurus OSIS selama 1 periode penuh. Jadi nggak boleh merotol di tengah jalan. Itu perlu dituliskan. Ini yang disampaikan Pak Hadi tadi. Siap menjadi panutan bagi siswa lainnya. Terus kalau dia sampai melanggar gimana? Misalkan di OSIS ada kesepakatan, semua pengurus OSIS tidak boleh pacaran. Tapi dia pacaran, apa yang dilakukan? Nah begitu, apa tindakannya? Apa sanksi dan sebagainya? Itu harus ada. Terus, jika saya menjadi pengurus OSIS, poin minus saya selama 1 semester tidak boleh lebih dari 25. Bisa ya, Rek, dibuat begitu ya? Karena poin ini akan mencerminkan kita sebagai ini, sebagai panutan bahwa pengurus OSIS itu tidak sering melanggar tata tertib sekolah. Sebagai contoh penegak tata tertibnya sekolah. Di akhir komitmennya, jika saya melanggar salah satu poin fakta integritas ini, maka saya siap diberhentikan dari pengurus OSIS atau MPK. Mau nggak, Alex, seperti itu? Mau ya? Nah, nanti tugasnya coba Mbak Yasmin sama ketua OSISnya nanti ya. Sebelum organisasi berjalan, habis diklat nanti Mbak, buat semacam ini. Buat fakta integritas. Setiap individu harus membuat. Gitu ya. Mengapa? Ini sebagai pegangan ketua di dalam menjalankan atau mengkoordinir seluruh anggota selama 1 tahun. Janjinya itu apa aja, resikonya apa aja, itu ada di sini semua. Apakah harus sama setiap anak? Boleh disamakan, boleh dibuat berbeda. Di bagian akhir nanti ada tanda tangannya setiap siswa dan ketua OSIS atau ketua MPK. Begitu Mbak Yasmin ya, tolong disampaikan ketua OSIS juga nanti bahwa kita ada kewajiban membuat suatu fakta integritas. Yakin bisa ya? Oke. Ya, bisa ya, alhamdulillah. Baik. Nah, saya yakin anak-anak pengurus OSIS tahun ini, pengurus MPK tahun ini adalah anak-anak yang terbaik. Semoga kalian nanti bisa menjadi pengurus yang sukses, pengurus yang handal. Gitu ya. Kenapa sih? Kalau organisasi itu berjalan, ADAR itu berjalan dengan baik, siapapun ketua OSIS-nya, siapapun ketua MPK-nya, periode berapapun itu berjalan, tahun ini atau tahun depan, jalannya akan sama. Karena memiliki role model yang bagus, yaitu dari AD-ART-nya. Makanya nanti kalau ada kesempatan untuk memperbaiki AD-ART anak-anak, perbaiki sebaik mungkin, agar organisasi yang kalian jalankan hari ini, itu bisa dijalankan oleh adik tingkatmu nanti. Kebaikan yang ada di tahun ini bisa dijalankan di tahun depan. Karena apa? Tahun berbeda, pengurus OSIS yang berbeda, kalau organisasi itu jalan dengan baik, pasti hasilnya juga akan baik, hasilnya akan sama. Jangan terkesan begini, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti presiden, ganti kebijakan. Kan sampai terjadi kayak gitu ya. Jadi OSIS BSS tahun ini seperti ini, tahun depan harus lebih baik, tapi tidak meninggalkan, tidak jauh beda dengan yang tahun ini. Begitu anak-anak. Terus tingkatkan, terus pikir baikan demi keberhasilan BSS kita. Gitu ya. Siap menjadi pengurus OSIS terbaik, MPK terbaik di SMA BSS? Siap ya. Baik, kalau gitu kita sekarang kita tutup dengan lagu yang kedua ya, yaitu Mars SMA BSS. Siap ya? 1, 2, 3.
Suaranya nggak masuk ya, Nana ya? Belum masuk, Mister. Belum Oh, masuk, bentar, Mister. coba. Tak share screen lagi, bentar. Maaf, ini biasanya nge-lag dikit. Kita coba share lagi. Berderap langkah, tegap kaki kita, janji putra putri yang setia, bertakwa pada Tuhan Allah Esa, BSS Telaga, membangun insan untuk beretika, sebagai semboyan utama, Brawijaya Smart kami bangga, BSS tercinta, kami dibina, kami ditempa, hari depan sejahtera, berwatak kerja berjiwa satria, BSS tercinta. Selalu berkarya di sepanjang waktu, semangat menyala dalam hati, menggapai ilmu tanpa beda jauh. BSS berseru, wujudkan cita, meraih bersama, demi masa depan bahagia, Brawijaya Smart kami bangga, BSS mulia, kami dibina, kami ditempa, hari depan sejahtera, berwatak kerja berjiwa satria, BSS tercinta. Nah, itu anak-anak semangat luar biasa. Jadi DBS itu adalah kesempatan bagi kalian untuk menempa diri, membina diri agar kita jadi pemimpin yang baik di masa depan. Baik ya, sebelum kita tutup, kita ada refreshing sedikit. Kita ada game. Kita isinya di sini ada penguji konsentrasi. Jadi nanti tolong dijawab apa yang ada di sini. Siap ya? Konsentrasi yang baik. Tebak kata. Clue-nya adalah sifat. Nanti saya berikan kata-kata secara acak, terus anak-anak susun menjadi kata yang tepat mengenai suatu sifat. Yang pertama adalah sifat apa kira-kira ini? Kreatif. Kreatif. Kreatif, luar biasa. Yang ini, yuk. Komunikatif. Komunikatif, mantap Mas Nathan, keren sekali. Yang ini, Sombong. sombong, mantap. Kalau yang ini, apa? Baik, hati, Kak coba. Yang ini ya, Sok tahu. tak tahu, mantap. Ini, Lembut. nah, lembut, alhamdulillah. Nah ini anak sifat-sifat yang ada di organisasi kita ya. Ada anak yang kreatif, ada anak yang komunikatif, ada yang sombong, baik hati dan sebagainya. Ini kita olah, kita manfaatkan di dalam mengembangkan suatu organisasi. Dari tebak kata ini. Selanjutnya yang kedua. Clue-nya adalah agar kita bisa menjalankan organisasi dengan baik, kita memerlukan ini. Kira-kira ini itu apa? Ini ada gambar 1, ini gambar 2. Biasanya kalau orang memiliki ini, di dalam memimpin organisasi akan mudah. Hasilnya juga akan bagus. Kira-kira apa ininya itu? Jam terbang yang besar. Jam terbang, luar biasa. Jadi kalau punya jam terbang yang tinggi, biasanya dalam memimpin itu mudah. Bagus. Lanjut. Saya punya gambar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hal yang tersembunyi. Sekarang kita cari dulu.
Gambar mawar itu ada di mana? Di atas gerobak bukan, Mister? Di atas gerobak. Mana, Mbak? Ini ya? Iya, Mister. Ya, itu ada mawar di situ. Terus yang kedua ada penguin. Di mana penguin berada? Di bawah, Mister. Di bawah? Di bawah. Di dekatnya? Dekatnya hewan. Apa itu namanya? Ini ya? Sebelah kanannya, Oke, Mister. kanannya. Ini ya, ada penguin. Terus ada kuas lukis. Ada di mana kuas lukis? Kayaknya itu, Mister, dekat tumpukan sampah. Dekat tumpukan sampah. Di sini ya? Ya, Oke, terus ada nanas. Di mana nanas? Dekat pepohonan. Oke, mantap. Di mana tapal kuda? Satu, dua, tiga. Di Denpasar. Terus ada kacamata. Di mana ada kacamata? Dekat penguin. Oke, mantap. Dekatnya penguin. Terus ada sisir. Di mana sisir? Satu, dua, tiga. Lah itu, Rek. Di dekatnya sayur itu ya. Terakhir ada kura-kura. Di mana kura-kuranya? Satu, dua, tiga. Lah di sini ada kura-kura. Nah, apa sih Rek, maksud game ini? Ayo. Maksud tebak gambar itu jadi apa sih? Harus tahu loh maknanya. Ini maknanya adalah kita harus jeli, kita harus teliti di dalam mencari peluang, memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Kalau ada kegiatan atau apa, peluang-peluang yang ada itu kita manfaatkan sebaik mungkin, sampai di hal-hal yang paling detail semacam ini. Biar apa? Hasilnya bisa maksimal. Begitu. Lanjut. Tebak tokoh. Pahlawan nasional. Gambarnya begitu. Namanya siapa? Belum. Clue kedua. Lahir di Yogyakarta. Belum. Pendiri Muhammadiyah. Nggak tahu, Rek. Siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayo, apa tujuannya dari game ini? Ayo, ada yang tahu? Mengingat pahlawan nasional. Tujuannya adalah mengingat pahlawan nasional. Gamenya, Mas. Ayo, tujuannya apa? Tujuan dari game mengingat pahlawan nasional ini? Memiliki wawasan yang tinggi. Memiliki wawasan yang tinggi. Jadi, jadi seorang pemimpin itu harus berwawasan global, gitu ya, Mbak ya. Walaupun tindakan kita secara lokal, dia sama BSS, tapi wawasan kita harus global sampai ke tingkat dunia. Itu harapannya dari game yang semacam. Lanjut. Ini tebak ibu kota negara. Afghanistan ibu kotanya? Kota mikir ya. Tak familiar. Afrika Selatan? Gak kenal, Rek. Kanada? Ottawa. Yordania? Mantap, Mas Yauki ini. Aman. Argentina? Lionel Messi ibu kotanya gitu ya. Australia? Canberra. Austria? Wina. Denmark? Copenhagen. Korea Selatan? Seoul. Korea? Oh, hafal. Suka drakor ini berarti ya, drakor mania. Korea Utara? Pyongyang. Pyongyang. Belgia? Eden Hazard. Negaranya Eden Hazard. Brussels. Kalau Rusia? Moskow. Moskow. Irak? Filipina? Manila. Kamboja? Phnom Penh. India? Nah, tuh. Jerman, Berlin. Kalau Iran, Rek?
Teheran. Myanmar? Naypyidaw. Italia? Sama. Apa sih maksud dari game ini? Ada yang tahu? Hampir sama dengan sebelumnya ya, bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus berwawasan luas, harus pinter, harus banyak hal yang kita ketahui. Sampai hal-hal yang umum dan yang detail kita harus tahu. Oke, lanjut. Ini ada gambar pemandangan, katanya ada gambar bayi. Di mana, Rek, bayinya, Rek? Bentuk pohonnya sama tanahnya itu membentuk bayi, Mister. Membentuk bayi. Ini bentuk apanya di sini? Ini pola dari pohon sama tanahnya membentuk bentuk bayi. Ini kakinya ya. Ini kaki ke sini gitu ya. Ini punggungnya. Terus sampai di sini ini kepalanya gitu ya. Terus di sini ada mata, ini ada hidung, ini ada mulut, terus ini ada tangannya. Nah, begitu. Ayo, apa maksud dari game ini untuk organisasi? Kita harus mempunyai imajinasi yang tinggi mungkin. Imajinasi yang tinggi, betul Mas. Luar biasa. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan program-program kerja kita yang punya visi misi yang bagus ke depannya. Bagus Mas Nathan, luar biasa. Selain kita memiliki visi misi yang bagus, imajinasi yang tinggi, kita juga harus punya ketelitian. Sebenarnya di situ ya. Berorganisasi juga butuh ketelitian. Terutama yang di bagian bendahara. Di bagian sekretaris itu harus sangat teliti sekali. Lanjut. Gambar apa ini? Ayam. Yakin? Ayam. Padahal bukan. Apa tapi? Kuda berkepala ayam. Ayo, yang ini gambar apa? Gajah, Mister. Gajah. Gajah bertelinga kupu-kupu. Kalau ini? Gambar? Nah, ditipu lagi. Ayo, ini tadi Rek, game untuk apa? Yang kayak begini tadi. Di organisasi perlunya untuk apa? Pentingnya apa? Kreativitas mungkin, Mister. Kreativitas. Selain itu apa lagi? Imajinasi tadi bukan, Mister. Imajinasi. Ada satu lagi yang paling penting, Mbak. Thinking out of the box. Lah itu Mas, maksudnya begini. Kalau ada suatu permasalahan anak-anak ya, di organisasi itu jangan dilihat dari satu sisi. Tapi lihatlah dari segala sisi. Karena kalau hanya pendapat satu orang itu belum mewakili permasalahan sebenarnya yang muncul begitu. Jadi usahakan kalau ada masalah dengarkan permasalahan dari banyak pihak. Jangan cukup dari satu pihak saja. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu belum tentu suatu kebenaran anak. Jadi harus kita cek dulu secara menyeluruh. Itu ya di organisasi ya. Agar apa? Agar satu dengan yang lainnya tidak ada rasa saling curiga, tidak ada saling memusuhi dan sebagainya. Tidak ada yang berprasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Itu begitu makna dari game ini. Selanjutnya, ini kita menggabung-gabungkan gambar yang membentuk suatu pola. Ini ada naga, ini ada lalat, kalau digabung jadi emoji. Jadi, apa ini? Dragonfly, gitu ya. Ada dragon, ada fly, jadinya dragonfly. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, ada ini. Kira-kira apa jawabannya di sini, Rek? Iceberg. Iceberg. Nah, begitu. Mantap. Kalau ini? One-con. Apa? Unicorn. Unicorn. Terus, bagus, Mas. Yang ini? Apa ya?
Panda. Ini dada-dada gitu ya. Ayo, apa maksud dari game ini? Yang contoh terakhir ini. Di dalam kreasi pentingnya apa? Yang megang peranan ini adalah pemimpin atau koordinator bidangnya ini. Apa, Rek? Maksudnya, Rek? Ibaratkan ini adalah ide dari satu siswa, dari satu teman, ini juga adalah ide dari satu teman, terus kita ramu menjadi suatu kesatuan. Mungkin idenya ini belum sempurna, ini juga belum sempurna, ini baru kita menjadikan menjadi lebih sempurna. Lah yang kayak gini itu peranan dari siapa? Peranan dari pengurus harian atau koordinator bidang. Jadi kalau ada ide-ide dari anak buah yang mirip kita kumpulkan, sehingga menghasilkan suatu kesatuan yang besar yang kita bisa wujudkan dalam suatu program kerja. Gitu ya. Nah, alhamdulillah cukup anak-anak untuk game kita hari ini. Ada game yang bisa membangun beberapa karakter di dalam organisasi. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada berarti sudah cukup. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kilap. Saya doakan selalu bahwa anak-anak tahun ini adalah jadi pengurus OSIS yang terbaik, pengurus OMPK yang terbaik. Brasko. Brawijaya. Lagi kurang kompak. Brasko. Brawijaya. Terima kasih anak-anak. Semoga kita berjumpa di lain hari. Kalau kita offline dengan jumlah yang lebih banyak, insya Allah lebih maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.